Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Semoga semuanya selalu dalam lindungan Allah SWT dan selalu diberi karunia oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kami dari kelompok 12 akan memaparkan materi yang telah kami diskusikan kemarin, yaitu mengenai konstruksi penelitian agama dan keagamaan. Sebelumnya saya akan memperkenalkan dari kelompok 12. Yang pertama yaitu ada saya sendiri, Iqbal Rizky Pratama dengan nomor NIM 2017303065. Kemudian yang kedua ada Wahyu Hidayati dengan nomor NIM 2017303077. Kemudian yang ketiga yaitu ada Restu Aruna Herlambang dengan nomor NIM 2017303095. Baik, kami akan langsung masuk memaparkan materinya, yaitu dalam materi ini kita akan memaparkan mengenai penelitian dan penelitian keagamaan, kemudian penelitian agama dan penelitian keagamaan. Yang ketiga yaitu konstruksi teori penelitian keagamaan, dan yang terakhir ada metode penelitian keagamaan. Baik, akan saya masuk saja langsung ke materi yang pertama, yaitu penelitian dan penelitian keagamaan. Penelitian dan penelitian keagamaan adalah sebuah proses kegiatan mencari kebenaran terhadap suatu fenomena ataupun fakta yang terjadi dengan cara terstruktur dan tersistematis. Penelitian juga diartikan sebagai upaya pengumpulan informasi. Agama sebagai objek penelitian sebenarnya sudah diperdebatkan sejak lama. Harun Nasution berpendapat bahwa karena sebagai wahyu tidak dapat menjadi sasaran penelitian ilmu sosial, dan kalaupun bisa dilakukan maka harus menggunakan metode khusus yang berbeda dengan metode sosial. Hal yang sama juga dijelaskan oleh Ahmad Syafi'i Mufid. Agama sebagai objek penelitian pernah menjadi bahan perdebatan karena agama merupakan sesuatu yang transenden. Agamawan cenderung berkeyakinan bahwa agama memiliki kebenaran yang mutlak sehingga tidak perlu dikaji dan diteliti. Kemudian di sini ada tujuan dari penelitian agama, yaitu bertujuan untuk menambah pengetahuan karena manusia adalah pribadi yang haus akan pengetahuan. Maka dari itu pengetahuan manusia terus bertumbuh dan berkembang dengan ditopang oleh kajian-kajian. Dan yang kedua yaitu mengenai penelitian agama dan penelitian keagamaan. Istilah penelitian agama dan penelitian keagamaan belumlah memiliki batasan yang jelas. Penelitian agama seringkali disebut sebagai penelitian keagamaan, begitu juga sebaliknya. Sejatinya terdapat beberapa orang yang mengartikan keduanya sebagai dua hal yang berbeda. Demikian bisa kita simpulkan bahwasanya menurut Juhaya S. Praja terdapat dua bidang penelitian agama sebagai berikut. Yang pertama yaitu penelitian tentang sumber ajaran agama yang telah melahirkan disiplin ilmu tafsir dan ilmu hadis. Yang kedua yaitu pemikiran dan pemahaman terhadap ajaran yang terkandung dalam sumber ajaran agama itu, yakni usul fikih yang merupakan metodologi ilmu agama. Penelitian ini telah melahirkan ilmu kalam, filsafat, Islam, tasawuf, dan fikih. Penelitian keagamaan adalah penelitian tentang praktik-praktik ajaran agama yang dilakukan oleh manusia secara individual dan kolektif. Berdasarkan batasan tersebut, penelitian keagamaan meliputi hal-hal sebagai berikut, yaitu yang pertama itu meliputi perilaku individu dan hubungannya dengan masyarakat yang didasarkan pada agama yang dianutnya. Yang kedua yaitu meliputi perilaku masyarakat atau suatu komunitas, baik perilaku politik, budaya, maupun perilaku lainnya yang mendefinisikan dirinya sebagai penganut suatu agama. Yang ketiga yaitu meliputi ajaran agama yang membentuk peranata sosial, corak, perilaku, dan budaya masyarakat beragama. Oke, baik, kita masuk bagian yang ketiga yaitu konstruksi teori penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan ialah objek kajiannya
Berada pada wilayah interaksi sosial merupakan sebuah kegiatan ilmiah yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman tentang agama melalui kacamata ilmu sosial. Banyak teori yang dapat digunakan dalam kegiatan penelitian tersebut, di antaranya yaitu eh, tersebut. Oke, langsung masuk saja kita masuk ke pengertian teori penelitian. Dalam Kamus Umum Bahasa Indonesia (WJS) Purwadarminata mengartikan konstruksi sebagai cara membuat atau menyusun bangunan-bangunan, jembatan dan sebagainya. Dapat pula berarti susunan dan hubungan kata di kalimat atau kelompok kata. Sedangkan kata teori memiliki pengertian pendapat yang dikemukakan sebagai suatu keterangan mengenai suatu peristiwa atau kejadian, dan berarti pula asas-asas dan hukum-hukum umum yang menjadi dasar suatu kesenian atau ilmu pengetahuan. Selain itu, teori dapat pula diartikan sebagai pendapat, cara-cara, dan aturan-aturan untuk melakukan sesuatu dalam ilmu pengetahuan. Teori pada hakikatnya merupakan pernyataan mengenai sebab akibat atau beberapa faktor tertentu dalam masyarakat. Kemudian teori-teori penelitian keagamaan. Seperti yang telah dijabarkan di atas, pada hakikatnya teori untuk penelitian keagamaan tidak perlu menyusun teori tersendiri, tetapi cukup meminjam teori ilmu-ilmu sosial yang sudah ada. Salah satu contoh teori yang digunakan dalam penelitian keagamaan adalah penelitian Haji Ummu Salamah dalam menyelesaikan program doktornya di Pascasarjana Universitas Padjadjaran Bandung tahun 1998. Judul penelitian yang Haji Ummu Salamah ambil adalah tradisi tarekat dan dampak konsistensi aktualisasinya terhadap perilaku sosial penganut tarekat. Studi kasus tarekat Tijaniyah di Kabupaten Garut, Jawa Barat. Dalam perspektif perubahan sosial, adapun teori-teori yang digunakan adalah sebagai berikut, yaitu 1. Teori perubahan sosial, 2. Teori struktural fungsional, 3. Teori antropologi dan sosiologi agama, 4. Teori budaya dan tafsir dan budaya simbolik, 5. Teori pertukaran sosial, kemudian yang keenam teori sikap. Oke, kita masuk ke yang bagian terakhir, yaitu metode-metode penelitian keagamaan. Penelitian keagamaan merupakan sebuah kegiatan ilmiah terhadap agama dengan menggunakan berbagai pendekatan pemahaman akan ragam model keagamaan. Pemahaman akan ragam model keagamaan yaitu diantaranya 1. Analisis sejarah, analisis lintas budaya, yang ketiga eksperimen, yang keempat observasi partisipatif, yang kelima riset survei dan analisis statistik, dan kemudian yang terakhir yaitu analisis isi. Alhamdulillah, demikian saya telah memaparkan materi kami dari kelompok 12. Sekian dari saya, apabila ada kekurangan mohon maaf, dan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.